Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar, istighfar. Ledakan kemarahanmu terus, nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu. Aku tahu kamu lagi marah, tapi udah cukup. Masih ingat David nggak? Itu loh, anak yang kemarin dianiaya oleh Mario Dandi. David ini udah 16 hari dan dia masih tergeletak lunglai di rumah sakit. Dalam tubuhnya atau di tubuhnya itu masih tersambung dengan beberapa alat. Sekarang memang matanya David udah bisa sedikit kebuka. Tapi ia sama sekali belum bisa mengenali orang di sekelilingnya. Rupanya ya, hantaman keras Mario Dandi membuat memori dalam otak David menjadi kabur. Kini David terus mengerang, menahan rasa sakit, sementara kepada ayahnya sendiri ia nggak mampu mengenali. Ayahnya David itu teman saya. Ketika saya punya kesempatan menjenguk David beberapa waktu lalu di rumah sakit, saya merasakan kesedihan yang cukup mendalam. Seminggu masa kritis memang sudah dilalui David. Kini justru erangan kesakitan David menandakan ia dapat merasakan sesuatu. Jadi kesakitan David itu kayak ada tanda positif. Ia nggak lagi koma seperti seminggu yang lalu. Tapi hati orang tua mana yang nggak teriris yang mengetahui justru rasa sakitlah yang menjadi tanda-tanda positif bahwa sarafnya David mulai beranjak pulih. David memang masih terkulai lemah, tapi tahukah? Sekarang keluarga Mario Dandi sedang menghadapi tsunami yang jauh lebih parah. Mungkin sakitnya yang dirasakan keluarga Mario Dandi ini lebih parah dari sakitnya David. Kalaupun David secara fisik menderita akibat ulah Mario Dandi, tetapi secara mental keluarga Mario Dandi itu sedang menghadapi sebuah prahara. Rafael Alun, ayahnya Mario Dandi, kini sedang dikejar oleh aparat hukum. Pegawai Ditjen Pajak Eselon 3 itu meringis lebih keras dibanding erangan David. Mungkin gak teriak, tapi dalam hatinya dia terus-menerus meringis. Lo bayangin kalau dosa-dosa akibat ngumpulin duit gak jelas sekarang mulai dikuak ke publik. Kesombongan Mario Dandi dan keluarganya kepada David sekarang mau dibayar lunas. Yang mengalami atau yang harus membayar bukan cuma Mario Dandi, anak sok tahu itu, anak sok belagu itu, juga oleh seluruh keluarganya. Berdasarkan laporan harta Rafael sebesar 56 miliar. Itu laporan kekayaan pejabat negara yang dilaporkan oleh Rafael Alun. Sebagian besar dari harta itu terdiri dari properti. Tapi kita nggak percaya. Cuma 56 miliar doang. Karena apa? Karena harta yang mereka pamer-pamerin di medsos jauh lebih besar dari itu kalau kita hitung-hitung secara kasar. Kenapa jauh lebih besar dari itu? Yaitu tadi, ini orang atau keluarga yang dapat duit dengan cara dalam tanda kutip nggak jelas, tapi belaga sok pamer-pamer. Bukan cuma pamer harta, juga pamer kekuasaan, pamer kegagahan. Sampai mereka atau Mario Dandi gampang saja menganiaya seorang anak hanya karena persoalan kecil. Lalu teriak-teriak, kalau lo mati silakan laporin. Mungkin dalam persepsinya, nyawa, kesehatan, keselamatan anak seperti David dapat diganti dengan duit atau diselesaikan dengan ganti rugi. Keluarga ini lupa bahwa dalam kehidupan ada yang lebih besar dari sekedar duit, ada yang lebih berarti sekedar ganti rugi. Kasus David ini membongkar sebuah prasangka.
pegawai pajak yang bergelimang harta itu nggak mungkin main sendiri. Kalau main sendiri ya paling receh-receh doang. Karena itu ditenggarai permainan Rafael Alun ini ada dalam sebuah kelompok. Dan kelompok itu bekerja sangat rapi untuk nyolong duit dari posisinya sebagai pegawai pajak. Alhamdulillah PPATK udah menduga itu ketika mereka melakukan penelusuran, banyak harta keluarga Rafael yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya. Misalnya mungkin rekening di Mario Dandi mahasiswa yang sekarang masih kuliah itu jumlahnya gila-gilaan. Dapat duit dari mana kalau bukan dari bapaknya? Dan bapaknya dapat duit dari mana padahal dia cuma pegawai dengan tingkat pangkat eselon 3. Kalau bukan dari menjual jabatan dan kemudian kong kali kong dengan wajib pajak. Penelusuran PPATK sampai pada sebuah kesimpulan. Ternyata dalam proses kong kali kong itu ada peran perantara di sini. Mereka ini adalah para konsultan pajak. Kalau kita pikir-pikir pola kerjanya sih simple. Para wajib pajak yang menjadi pasien Rafael ini didorong untuk menggunakan jasa konsultan pajak tertentu. Misalnya mereka akan minta pengurangan pajak atau bayar pajaknya jauh dari kewajibannya. Dengan konsultan inilah mereka akhirnya ngobrol. Nah, konsultan ini punya hubungan dekat sama Rafael. Atau bukan cuma hubungan dekat. Sebetulnya pemilik lembaga konsultan ini ya Rafael sendiri. Jadi Rafael dengan posisinya sebagai pegawai pajak akan membantu kliennya nyolong pajak. Duit yang seharusnya di-store ke kas negara bisa didiskon. Sebagian diskon itu menjadi fee konsultan pajak. Kesannya dalam tanda kutip ini halal. Tetapi ya karena konsultan pajaknya itu afiliasi dengan para pegawai pajak, akhirnya ini menjadi kong kali kong. Menjadi sejenis mafia yang mengakali jumlah pembayaran pajak. Dan tidak semuanya di-store ke kas negara, tetapi sebagian di-store ke situ. Dan inilah akhirnya semua mulai terungkap pelan-pelan. Orang-orang yang di konsultan pajak itu menjadi perantara dan tahu bahwa udah mulai ada penyakit ini. Gara-gara siapa? Gara-gara ulah Mario Dandi yang belagu itu. Karena mereka tahu bakal ada masalah, sebagian mereka akhirnya kabur ke luar negeri. Kita nggak tahu mereka kabur permanen atau kabur sementara. Tapi yang kita tahu adalah mereka memahami bahwa bangunan mafia yang selama ini mereka bangun mulai kecium, mulai terlacak. PPATK ya nggak bisa begitu aja melepaskan. Mereka sigap, orangnya boleh kabur, tapi rekeningnya harus diamankan dulu karena rekening ini dianggap terafiliasi dengan tindak tanduk Rafael. Ada sekitar 40 rekening yang sudah dibekukan oleh PPATK. Selain rekening konsultan pajak itu, juga rekening keluarga David. Mungkin rekening emaknya, rekening kakaknya, atau rekening-rekening lain yang terafiliasi dengan Rafael. Anda tahu berapa jumlah duit di semua rekening itu? 500 miliar bro. Setengah triliun jumlahnya. Padahal harta yang disampaikan oleh Rafael Alun sebagai pejabat negara cuma 56 miliar. Itu pun bentuknya lebih banyak properti. Nah, 50 miliar dalam rekening itu kan artinya ada uang cash. Clear, bentuknya cash. Kita nggak tahu aset-aset lainnya yang barangkali tidak berbentuk cash. Kantor lah, gedung lah, rumah lah, properti dan lain-lain. Kita nggak tahu. Yang pasti jumlahnya sangat besar atau lebih besar dari 500 miliar dalam bentuk cash itu kalau kita gabungkan seluruhnya. Mungkin aja
Jumlahnya bisa sampai triliunan kalau melihat aset-aset dan gaya hidupnya. Duit itu entah dapat dari mana, tetapi kalau kita lihat bangunannya, polanya kayaknya kelihatan deh dapatnya dari mana. Nah, Rafael sekarang harus berhadapan dengan hukum. Kasusnya sudah masuk tahap lanjutan oleh KPK. Seperti anaknya Mario Dandi yang juga kini sudah mendekam di penjara. Sebentar lagi mungkin para konsultan pajak itu yang dikejar. Atau keluarga Rafael yang lain yang ikut terlibat dalam pengumpulan atau penggelapan duit aneh itu. Dalam pencucian uang. Kalau nanti kasusnya masuk dalam pencucian uang atau money laundering, ya mau tidak mau. Harta-harta yang gak jelas itu harus disita demi keadilan, disita untuk negara. Rembetan kasus ini bukan hanya mengenai Rafael Alun, pegawai pajak. Karena disorot oleh netizen, oleh media. Di Jogja ada juga korbannya namanya Eko Darmanto. Pegawai bea cukai yang hobi juga pamer harta. Meskipun anaknya Eko ini nggak sebelagu Mario. Tapi Eko juga kena imbasnya. Ia juga harus bolak-balik ke KPK. Ketika saya menengok David emang masih terkulai lemah di bangsal rumah sakit. Tapi dengan diamnya seolah-olah David terus melawan. David menerjang semua bangunan kesombongan keluarga Rafael Alun. Mungkin juga kesombongan pejabat negara lain yang hobinya pamer harta. Padahal kalau kita lihat gajinya mereka wajar-wajar saja. Gak pantas mereka dapetin harta sebanyak itu. Akibat perlawanan David yang ada dalam diamnya itu. Kini banyak keluarga pejabat negara yang biasa dapat duit dari cara nggak jelas mulai deg-degan. Apalagi kalau selama ini mereka suka pamer-pamer di media sosial. Kita lihat barangkali kalau lo punya temen keluarga pejabat yang dulu suka pamer-pamer. Sekarang mungkin pamernya makan di warteg, pamernya naik ojol. Sok miskin gitu deh. Justru mereka sedang pamer kemiskinan. Gue malah meragukan orang-orang yang pamer kemiskinan sebetulnya ingin menyembunyikan kekayaan sesungguhnya. Jadi hidup yang wajar-wajar aja. Akibat ulah Mario Dandi, bukan hanya dia yang tertimpa masalah. Masalah juga menimpa bapaknya, menimpa keluarga besar, menimpa rekanan bapaknya yang konsultan pajak itu. Bahkan menimpa Eko Darmanto yang petugas bea cukai. Menimpa seluruh jaringan yang selama ini menggangsir duit negara dengan cara yang gak benar. Ketika David dianiaya Mario di jalan itu, ia terlungkup, ia gak berdaya, ia tidak kuat melawan. Tapi saat ini dalam diamnya David terus merangsek. Mirip dengan legenda David melawan raksasa Goliat. Anak kecil ini, anak yang badannya kurus ini terus menempeleng kesombongan Goliat. Yang dalam konteks ini adalah keluarga Mario Dandi. Dan rekening 500 miliar yang dibekukan itu menjadi tanda perlawanan David nggak bisa berhenti sampai Mario Dandi di penjara. Dan tidak cukup hanya Mario Dandi. David juga ingin membongkar semuanya. Membongkar dari mana kesombongan itu berasal dan kesombongan itu harus dipertanggungjawabkan sekarang oleh keluarga Rafael Alun. Mario yang kemarin diperiksa polisi masih berdiri tegak dagunya dengan kesombongan, kita nggak tahu setelah ini apakah dia juga akan merenungkan bahwa penganiayaannya terhadap David justru seperti kotak Pandora. Membongkar semuanya, membuka semuanya sampai keluarganya sekarang pusing 7 keliling. Mau disombongin apa lagi kalau 40 rekening sudah dibekukan, 500 miliar sudah dibekukan, dan mungkin harta-harta yang lainnya juga akan dilacak sedemikian rupa.
Yang terancam penjara bukan cuma Mario sekarang, juga Rafael Alun, juga orang-orang yang terlibat dalam pengumpulan duit nggak jelas itu. David, lekas sembuh. Kita tahu Anda masih terus melawan, kamu masih terus melawan, dan perlawanan ini akan terus membuat kesombongan keluarga Rafael Alun runtuh. Saya Eko Kuntadi, terima kasih.